Nama kamu siapa? Nama saya Muhammad. Muhammad? Fuh, Saya Syahibah. Syahibah? pandai. Muhammad Sila. Kalian main bola? Ayah, semua pandai bahasa Indonesia. Ustaz? Okey, nanti kita main di Jakarta ya. Okey, siap. Terima kasih ya. Merci. Semua Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, semalam saya menyaksikan sepenuh masa Indonesia U17 lawan Mali U17 ya. Sebenarnya banyak pelajaran guys yang kita boleh dapati daripada perlawanan ini. Walaupun Indonesia kalah, tapi yang saya salut satu ya, yaitu dengan supporter Indonesia yang sudah dewasa, karena kalah dan menang itu adat dalam permainan. Yang pentingnya bermain secara sportivitas dan bermain dengan bersungguh-sungguh, bermain dengan penuh keyakinan, dan juga mereka cuba sedaya upaya semaksimal mungkin untuk seimbangkan perlawanan walaupun masih jauh ketinggalan daripada segi fizikal, daripada segi stamina dan juga cara permainan possession ball. Saya melihat Mali itu lebih unggul di situ ya. Tetapi pemain-pemain Indonesia dan supporter juga sangat memberikan supporter yang terbaik lah untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini. Dan pelajarannya ialah Mali walaupun sebuah negara yang mungkin kurang kita kenali daripada segi aspek apapun, tetapi dari segi perkembangan sepak bola mereka melakukan yang paling terbaik. Position ball, kawalan bola dan kecepatan pemainnya, stamina pemainnya, itu yang perlu diambil perhatian oleh timnas Indonesia U17. Apapun timnas Indonesia U17 telah mencuba semaksimal mungkin dan perlu banyak evaluasi penambahbaikan di masa yang akan datang. Oke guys, kita semak dulu video ini, yaitu respect ke timnas. Fans Mali sampai belajar bahasa Indonesia dan ikut tradisi tanah airku. Timnas full evaluasi. Yuk kita simak video ini. Stadionnya. Timnas U17 akhirnya gagal meraih gelar Piala Kemerdekaan setelah di pertandingan terakhir mereka kalah saat melawan Mali. Hasil yang sebelumnya memang sudah diprediksi jika timnas Mali akan menjadi batu sandungan bagi tim Garuda. Bagaimana tidak? Karena wakil Afrika tersebut bukanlah tim sembarangan. Selain memiliki teknik yang sangat baik, para pemain Mali juga memiliki keunggulan dari segi fisik hingga postur pemain. Hal inilah yang benar-benar dimanfaatkan oleh mereka untuk mengalahkan Indonesia. Kini meski menjadi juara Piala Kemerdekaan, para pemain Mali tetap memberikan respect kepada Indonesia. Bahkan setelah pertandingan, para pemain dan pelatih saling bertemu satu sama lain. Hal itu ternyata juga dilakukan oleh fans Mali yang rela datang jauh-jauh ke Medan. Meski negaranya berhasil menjadi juara, namun fans Mali tetap memberikan respect kepada Indonesia selaku tuan rumah. Dan untuk itu, inilah cerita di balik pertandingan antara Indonesia melawan Mali di ajang Piala Kemerdekaan. Cerita di balik pertandingan Indonesia vs Mali. Saya melihat sampai habis guys. Dalam pertandingan melawan Mali, Coach Nova memutuskan untuk memainkan sebagian besar pemain utamanya. Pemain seperti Mirza, Evandra Florasta, Matthew Becker, hingga Fadli Alberto turun sejak menit pertama. Dengan turunnya pemain tersebut, diharapkan timnas Indonesia mampu meredam kekuatan dari timnas Mali yang terkenal kuat. Saking kuatnya, mereka sudah mampu mencetak 9 gol dari 2 pertandingan yang dimainkan. Gol itu dicetak oleh timnas Mali saat melawan Uzbekistan. Mali lawan Uzbekistan 5-0. Lepas tu Mali lawan Tajikistan 4-2. Kira Indonesia ini kuat juga lah guys. Dia kalah hanya 2-1 saja. Ketimbang dengan ini Uzbekistan di belasa ya, di benam. Kalah telak Uzbekistan 5-0 ya. Sedangkan Uzbekistan ini juara Piala Asia U17 nih. Tapi bisa-bisanya 5-0. Oke lagi Tajikistan 4-2. Maknanya Mali nih kira kuat lah guys. Indonesia dapat 1 gol itu pun kira oke lah.
dan Tajikistan. Kira Indonesia Untuk melawan rinciannya, juga. 5 gol ke gawang Uzbekistan, sementara sisanya ke gawang Tajikistan. Gila Mali ini. Bukan sedikit tuh, 5-0 tuh. Banyak Uzbekistan kena. Pertandingan antara Indonesia melawan Mali akhirnya dimulai. Seperti biasa, timnas Mali langsung mengendalikan permainan. Sementara timnas Indonesia masih sesekali mencari celah untuk melakukan serangan balasan. Peluang demi peluang akhirnya didapatkan oleh timnas Mali. Namun peluang tersebut masih gagal membuahkan gol akibat performa Dava yang cukup bagus di bawah mistar tim Garuda. Kesabaran dari timnas Mali akhirnya membuahkan hasil. Diawali sebuah umpan silang dari sisi kiri, Zumania Balo berhasil menyambut dengan tandukan keras yang menjebol gawang Indonesia. Timnas Mali kemudian unggul 1-0. Selang beberapa menit kemudian, Seydou Dembele yang mendapatkan ruang tembak berhasil melepaskan sepakan jarak jauh yang gagal dibendung Dava. Gol kembali tercipta dan timnas Indonesia tertinggal 2-0. Di menit yang ke-33. Tinggi bawa pemain Mali ini, tengoklah. Dari segi fisik pun, ini dari jauh. Tak mau menyerah begitu saja, timnas Indonesia akhirnya mampu Tapi Indonesia akhirnya lewat gol yang dicetak oleh juga Fadli Alberto. Pemain berusia 17 tahun itu sebelumnya memanfaatkan lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain timnas. Skor 2-1. Indonesia ini ada pelempar jarak jauh juga guys, di U17, U20, U23, timnas senior semua ada. Nah, itu kelebihan timnas Indonesia ini. Di mana-mana pun ada pelempar jarak jauh. Mungkin Indonesia ini dia memang ada latihan yang untuk lemparan jauh kan. Jadi semua pemain yang mana latihannya yang paling jauh itu yang diambil untuk pelempar jauh. Jadi Indonesia ini di setiap kategori umur ada ya. Hebat. Ini satu-satunya yang kalau orang kenal sepak bola Indonesia, orang akan kenal lemparan jauh itu datang dari Indonesia ya. Ini. Tahan sampai babak pertama selesai. Mantap. Dan di babak kedua, skor tersebut tetap sama sehingga Mali berhasil mengalahkan tuan rumah Indonesia. Nah, tengok. Dari tandukannya. No. Pembuktian Banyakkan pelatih gol Mali dari atas itu. ucapannya sebelumnya. Lemparan jauh. Setelah mampu mengalahkan timnas Indonesia, Mali, itu berarti 9 poin. timnas Mali resmi dinobatkan sebagai juara Piala Kemerdekaan. Mereka Juara juara Piala dengan poin Kemerdekaan. sempurna, yakni 9 poin dari 3 pertandingan yang dijalani. Hal itu tentunya membuat kita jadi teringat soal ucapan pelatih Mali sebelumnya, di mana dirinya datang ke Indonesia untuk menang dan itu sudah mereka wujudkan dengan menjadi tim terbaik di turnamen. Persiapan untuk menghadapi Piala Dunia terus kami matangkan. Kami datang ke sini untuk menang. Kami akan bermain untuk menang. Dan itu terus kami tanamkan agar tim bisa terus menang di setiap laga, kata Adama Diallo pada media. Apa yang ditunjukkan oleh timnas Mali selama Piala Kemerdekaan memang layak mendapatkan pujian. Sebagai salah satu kekuatan besar dari Afrika, Mali benar-benar tampil mendominasi di ajang Piala Kemerdekaan. Kini hasil tersebut bisa mereka manfaatkan untuk menatap Piala Dunia yang sebentar lagi akan dimulai di Qatar. Qatar tuan rumah Piala Dunia. Dari pemain pun tinggi Mali ini. Coach Nova evaluasi dan belajar dari hasil pertandingan versus Mali. Sementara itu, setelah dikalahkan timnas Mali, Coach Nova langsung memberikan komentarnya. Menurutnya, para pemainnya telah belajar dari timnas Mali dan itu adalah sebuah hal yang positif. Pelatih asal Semarang itu juga akan melakukan evaluasi
sekaligus untuk menentukan pemain mana saja yang layak dibawa ke Piala Dunia pada November mendatang. Saya senang pemain banyak belajar melawan Mali. Setelah ini pasti akan evaluasi mengenai performa pemain dan kita lihat siapa pemain yang akan kita bawa. Harapan kedepannya mereka berkembang, kata Nova Arianto dikutip dari CNN. Di Piala Dunia nanti lawan dari timnas Indonesia pastinya sangat berat. Salah satu lawan yang bakal mereka Brazil kan? adalah Zambia, Ada. tim yang sama-sama Nah, nih. berasal dari Afrika. Brazil, Maka dari itu, Honduras, Coach Nova harus Zambia. melakukan analisa bagaimana melawan tim-tim yang berasal dari mana. berat nih. Selain itu, timnas Indonesia juga akan melawan raksasa sepak bola, yakni Brasil, yang pastinya bakal menjadi ujian besar bagi Putu Panji dan kawan-kawan. Respect Mali dan fansnya setelah menjadi juara Piala Kemerdekaan. Respect Mali dan Indonesia fansnya. tampaknya beruntung mengundang tim seperti Mali. Alasannya adalah karena tim tersebut tidak aneh-aneh dan tidak kebanyakan drama di lapangan. Soal juara, Iya, betul. mereka juga layak karena tim mereka memang kuat. Sebagai timbal positifnya, timnas Indonesia bisa banyak belajar dari timnas Mali. Seperti yang dikatakan oleh Coach Nova, tadi dirinya yakin jika para pemainnya telah mengambil banyak pelajaran dari lawannya tersebut. Tak hanya timnas Mali, respect ternyata juga ditunjukkan oleh fans mereka Ada dia punya yang fans rela juga datang sampai jauh-jauh sini. ke Medan. Umumnya, fans Mali adalah orang Mali asli yang kebetulan ada urusan di Jakarta, entah itu untuk sekolah maupun bekerja. Mumpung negaranya Di main Medan, di jauh-jauh Indonesia, di Medan, ya. maka digunakan mereka untuk memberikan dukungan secara langsung. Dan secara mengejutkan, saat ditemui oleh salah satu influencer Indonesia, ternyata fans Mali sudah sangat fasih berbahasa Indonesia. No, fasih bahasa Indonesia. Bonjour, ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Ça va. Vous êtes où ici? Vous êtes à Jakarta? Oui, nous sommes à Jakarta ici. Et vous venez spécialement à Medan? À Medan pour les matchs, pour les spectacles. Pour Waouh! l'amour du pays. Pour l'amour du pays. Ah, c'est bien. Faut mouiller le maillot, hein? Oui, pour le maillot. Vous parlez indonésien, non? Oui, Un peu? Nama kamu siapa? nama saya Muhammad. Mohamed? Fuh, Sehiba? pandai. Mohamed Sila. Kalian main Ah bola? iya, semua pandai bahasa Indonesia. Ustaz? Oke, nanti kita main di Jakarta ya? Oke, siap. Makasih ya. Merci, merci. Semua pandai Berhubung bahasa sudah lama Indonesia, berada di guys. Indonesia, maka fans Mali pastinya sudah tidak asing dengan beberapa budaya sepak bola di tanah air. Salah satunya Betul. adalah tradisi tanah airku yang setelah pertandingan selesai pasti dilakukan. Dan mereka pastinya ikut merasakannya, karena itu memang rutin dilakukan oleh pemain timnas. Selain tradisi Iya, tanah ini airku, selepas para main pemain timnas rutin. Indonesia biasanya juga melakukan tradisi mengelilingi stadion dan menemui ultras untuk bernyanyi bersama-sama. Kini, meski gagal meraih gelar juara, namun performa dari timnas Indonesia dapat dikatakan cukup bagus. Dalam 3 pertandingan yang dimainkan, Evandra dan kawan-kawan mampu meraih 1 kemenangan, sekali seri, dan 1 kali kekalahan. Hasil yang membuat Indonesia harus puas berada di posisi runner-up dengan 4 poin. Sementara peringkat ketiga dan keempat ditempati oleh Tajikistan dan Uzbekistan yang di pertandingan terakhir cuma bermain imbang. Jadi itulah cerita di balik pertandingan Indonesia melawan Mali di ajang Piala Kemerdekaan. Oke guys, menang kalah itu adat dalam pertandingan. Yang pentingnya permainan sportivitas dan juga tidak dicemari dengan adegan-adegan aneh ataupun aktor-aktor yang ada di lapangan. Kalau Mali ini dia bermain bersih guys. Dia punya permainan yang tidak melengah-lengahkan waktu. Mereka bermain cepat, mereka punya intensitas yang tinggi, mereka cepat pressing. Itu kelebihan kepada Mali, dan Indonesia punya banyak pelajaran ya lawan Mali ini. Untungnya mereka mengundang Mali datang ke Indonesia ini, dan pelajaran yang paling penting ialah Mali punya kehebatan stamina yang tinggi. Mereka cepat beradaptasi walaupun dengan keadaan apa sekalipun. Maknanya dari segi cuaca, dari segi geografi, dari segi pola penonton yang datang ke stadion, itu mereka cepat adaptasi, dan mental mereka sangat kuat ya. Mereka tidak mudah terganggu ataupun dikacau oleh mana-mana anasir-anasir yang negatif
di stadion maupun di luar stadion. Itu yang saya pikir pemain-pemain timnas Indonesia bisa pelajari ya. Dan walau apapun kita tetap dukung Garuda guys, karena ini satu-satunya tim U17 yang ke Piala Dunia. Dan di grup H itu Indonesia bersama dengan Brazil, Honduras dan juga Zambia ini memerlukan satu lagi latihan yang sangat tinggi. Jadi bila lawan dengan Mali ini lawan yang lebih kuat dari Indonesia, ini sangat dibutuhkan sebenarnya sebelum perlawanan yang sebenar nanti di pertandingan Piala Dunia U17. Jadi inilah yang dapat dinilai oleh Coach Nova Arianto, di mana pemain-pemain perlu meningkatkan stamina, perlu taktikal yang lebih tinggi, pressing cepat. Yang pentingnya stamina itu. Yang pentingnya kebugaran dan juga fisik kena kuat. Bayangkan ya, pemain Mali semuanya tinggi-tinggi guys ya, tinggi-tinggi, dan mereka tidak pernah berdiam diri. Mereka tetap menciptakan ruang-ruang dan hantaran-hantaran bola daripada bawah, tengah sampai ke atas, build up yang sangat cantik lah. Ini bisa menjadi pelajaran ya kepada timnas Indonesia juga. Dan saya fikir pemain-pemain timnas Indonesia juga telah berusaha bersungguh-sungguh. Mereka punya skill yang baik juga. Cuma mungkin dari segi fisik dan dari segi stamina, mungkin itu yang membuatkan Indonesia masih ketinggalan dikit daripada Mali ini. Dan bayangkan ya, Mali mengalahkan Uzbekistan itu 5-0 ya. Uzbekistan ini juara Asia U17 ya. Dan mengalahkan Tajikistan 4-2. Indonesia mampu seri dengan Tajikistan dan mengalahkan Uzbekistan. Indonesia juga dapat mencipta 1 gol ketika kalah kepada Mali, walaupun kalah 2-1, hanya kalah tipis ya, dia bukan kalah besar. Jadi Indonesia sebenarnya pemain-pemainnya masih dalam kondisi yang baik, cuma perlu dipertingkatkan lagi. Saya masih lagi punya semangat dan kekuatan optimis yang tinggi bahwa timnas Indonesia U17 ini bisa bersaing di Piala Dunia nanti, karena lawannya Zambia itu kayak seperti Mali juga ya, daripada Afrika. Begitu juga dengan Honduras dan Brazil. Kita ketahui lah, Brazil ini memang tim yang sangat kuat, dan ini mungkin perlu lagi lebih 200% nanti di atas lapangan kalau lawan Brazil nanti. Tapi saya pikir Indonesia ini 5 tahun ke depan, kalaulah pemainnya kayak gini, dia punya latihan berterusan dan pemain ini masih tetap pemain yang sama, mereka bersama-sama sampai ke timnas senior, mereka punya potensi yang baik sebenarnya untuk maju ya ke depan lagi. Oke guys, mungkin itu saja pandangan pendapat pribadi saya sendiri. Mungkin kalian ada pandangan pendapat pribadi sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.